Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Kita ibadah raya lagi hari ini ya. Kita selalu mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dan ketika saudara dan saya mendengar tentang Yesus, kita memandang Yesus namanya ya. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dan jangan takut saudara melihat Yesus, dia itu indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, waktu dia kuat dia tidak sombong, waktu dia lembut dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selumbut beludru, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia itu gembala yang agung, gembala yang baik, ya, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dan dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, segala aspek, segala area. Dia yang menyediakan, ya. Dia semua yang supply, semua bahkan perlindungan, pemeliharaan. Sekaligus Tuhan Yesus itu ada roti hidup bagi kita yang kita makan. Ya, hari ini juga. Saudara yang mendengar di YouTube channel, saudara boleh like, subscribe, dan share. Membagikan kabar baik di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan, ya, di dalam krisis, yang di dalam perang ya di Ukraina, dan keadaan-keadaan yang nggak begitu baik. Tapi di tengah-tengah itu ada terang yang saudara bisa dengar. Bukan kebetulan. Ada yang manis keluar dari tengah-tengah kegelapan. Ya, bukan kebetulan. Tuhan mengasihi saudara. Ya, malam ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang kekuatan fisik dan dimudahkan. Ya, minggu lalu saudara bisa lihat ya di rekaman YouTube minggu lalu ya, tentang kekuatan sebenarnya power ya, kekuatan yang itu diberikan atau ditukar. Tadi ya kita dengar bahwa ditukar kekuatan kita yang terbatas ditukar dengan kekuatan Tuhan. Ya, kita juga memperoleh kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, kekuatan untuk memperoleh berkat, memperoleh kekayaan. Ya, nggak ada gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi terbaring di tempat tidur karena stroke atau karena sakit atau karena lumpuh, nggak ada gunanya ya. Tapi kita percaya ya, apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang mungkin yang menjadi tantangan buat kita atau yang masih kita hadapi, ya saudara bisa taruh di bawah kasih karunia. Ayo misalnya praktek sekarang, saudara sedang dalam keadaan sakit, saudara bisa bilang ini, saya taruh penyakit saya di bawah kasih karunia. Saudara tahu, kalau saudara taruh di bawah kasih karunia artinya apa? Bukan usaha kita, bukan upaya kita, bukan perform kita. Artinya apa? Pekerjaan Yesus. Ya, masalah keuangan, saudara bisa dapat berkata, saya taruh masalah keuangan saya di bawah kasih karunia. Sesimpel itu ya. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah bayar. Ya. Jadi semua area saya catat ya. Nah, ketika kita menaruhnya di bawah kasih karunia, kita bisa rest. Ya kan, kalau nggak gini, aduh sakit nih, pinggang saya sakit. Ya, pikirannya sakit lagi. Kan akhirnya apa? Kan jadi stres kan? Kepikiran namanya. Berarti bilang jangan banyak mikir, take no thought ya. Ya, tapi kalau kita bisa serahkan di bawah kasih karunia, luar biasa ya. Sesimpel itu. Dan kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Kita menerima itu sebagai kebenaran aja, kebenaran hadiah. Amin. Ya. Nah, saudara, kekuatan fisik yang baru, sama-sama katakan. Ya, dimudahkan seperti pada burung raja wali. Itu literal. Nanti kita lihat, kita juga dimudahkan seperti pohon. Pohon korma, pohon aras. Itu di Alkitab ditulis. Nah, kita mulai dengan 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, apa yang sebenarnya kerinduan dan doa Rasul Paulus. Ya, tentu diurapi oleh Roh Kudus. Doa Rasul Paulus ini adalah kerinduan Tuhan. Sama-sama katakan kerinduan Tuhan buat kita. Ya, ayat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa katanya. Berarti kerinduan dan doa Paulus. Ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, dikatakan prosper in all things, ya tuh. Beloved, saya selalu katakan beloved.
Saudara itu terkasih, yang paling dicintai. Saudara dan saya itu di doanya ditujukan. Ya. You may, ya. Bukan semoga, ya pokoknya kamu bisa ya memperoleh prosper, sama-sama katakan prosper, ya makmur dalam segala hal, roh, jiwa dan tubuh. Sama-sama katakan roh, jiwa dan tubuh saya makmur. Prosper, ya. Salah gitu bahasa Ibraninya ya. Prosper itu mencakup semua. Ya, dan be in health. Di dalam kesehatan. Sehat-sehat. Ya, tadi bahasa Indonesia sehat-sehat dalam segala sesuatu. Ya, be in health. Sama seperti jiwa kita prosper. Diulang lagi ya. Jiwa kita kena prosper. Ya, karena kita diselamatkan, kita memiliki kebenaran hadiah. Kita ada kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Itu jiwa kita baik-baik saja. Amin. Ya, nggak gelisah. Pikiran kita nggak khawatir, hati kita nggak gelisah atau cemas. Gitu ya, nggak bisa tidur, saudara. Kita udah terima di dalam Yesus. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, kita itu seperti dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini review dikit ya. Nah, jadi kalau manusia itu sering digambarkan seperti pohon. Nah, kita pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Amin. Ya, merambatkan akarnya di tepi batang air ya. Menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa yang kita berbuat prosper. Ya, makmur, sukses. Amin. Ya, yang jenis Yesus. Kalau saudara terima ya firman-Nya, itu bukan melebih-lebihkan, kita makmur dalam segala hal. Di dalam kesehatan. Daun kita hijau. Subur hijau. Ya, kalau pohon tuh. Ya, menghasilkan buah. Dan nggak dibilang ya kecuali kalau umurnya udah 60 ke atas nggak bisa Pak menghasilkan buah. Siapa bilang? Ya, nanti kita lihat. Ya, kita ini terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya terima firman Tuhan. Ya, dia bukan melebih-lebihkan yang kayak begini. Tapi ketika kita terima kebenaran, kita itu dipisahkan dari dunia. Sama-sama katakan dipisahkan. Itu makanya disebut kudus itu dipisahkan. Ya, dari dunia yang sedang sakit. Kita terima firman itu, kita makan firman itu. Kita taruh diri kita, seperti tadi saya bilang di awal. Apa susahnya sih? Kalau saudara sedang, misalnya misalnya siapa nih, mau punya anak gitu ya kan. Taruh, Tuhan, kandungan saya di bawah kasih karunia-Mu. Misalnya ya. Atau punya masalah keuangan, ya tadi taruh di bawah kasih karunia-Mu. Ya, sehingga kita memiliki hidup dan remain. Minggu lalu kita dengar ya. Hidup dan remain. Saudara, ya 1 Tesalonika, saya ulang nih ya. 4 ayat 7 bagian A. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal. Alive, ya. Alive itu artinya kita memiliki hidup yang bisa gini. Wah, itu orang itu bukan hanya napas hidup, bukan. Tapi dia alive. Muda gitu. Ya, dimudahkan. Aktif. Dan remain itu artinya apa? Dia nggak kena goncangan, dia kuat, dia memiliki power. Ya, jadi si hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini zaman kita, saudara. Kita menantikan rapture. Jadi hidup kita akan hidup, alive dan remain. Ya. Hidup yang long life, yang hidup yang panjang, yang memiliki kesehatan ilahi, yang dimudahkan, kuat. Nah, ya, jadi pastor juga sampaikan. Dulu waktu dia menyampaikan firman tentang dimudahkan ini, waktu dia jauh lebih muda. Nggak enak kan ngomongnya kan, katanya nggak mungkin orang mikir gini, ya tentu aja masih muda. Padahal firman Tuhan juga kita dengar ya di dalam Yesaya 40, orang-orang muda itu teruna itu jatuh tersandung. Jadi
kekuatan exchange ya. Tadi dikatakan kekuatan yang ditukar dari kekuatan manusiawi kita ditukar dengan kekuatan Tuhan. Itu bukan soal umur, saudara. Apalagi ya saya yang in the old age ya, bukannya tua tetapi umurnya udah banyak gitu. 59 tahun nanti bulan Mei kan. Diberikan exchange power. Seperti Yosua. Walaupun generasi yang dia pimpin adalah generasi yang 20 tahun ke bawah waktu di Kades Barnea dan lahir di padang gurun. Tetapi yang memimpin generasi yang banyak umurnya, Yosua dan Kaleb. Saudara lihat ya, jadi coba tangkap dulu secara spirit bahwa ini benar-benar yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan sampai gini. Kita ini udah dijejelin sama ayat ini nih. Misalnya ayat ini nih, biasanya kalau di khotbah di rumah duka kan ya, supaya buat banding saudara ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Seringkali ditangkapnya gini, tuh kan Tuhan lebih sayang, makanya dia mati, diambil duluan sama Tuhan katanya gitu. Bukan ke situ ya, sia-sia kalau kamu mati itu sebelum waktunya, karena yang berharga di mata Tuhan juga ikut mati. Enggaknya saudara memiliki Tuhan sudah supply dengan talenta, dengan kehidupan yang luar biasa yang menjadi saksi, tapi dengan kematian itu ya selesai. Ya, karena disebut berharga itu precious, ya, costly. Tuh, Mika tulis ya costly. Jadi jangan sampai orang-orang yang berharga untuk Tuhan pakai, ya kemuliaannya akan Tuhan nyatakan melalui hidupnya, itu dipotong waktunya sebelum waktunya gitu ya, mati sebelum waktunya mungkin. Ya, karena semua yang berharga dalam dirinya ikut mati. Ya saya juga sering kalau pas upacara kematian kan di rumah duka, kalau khotbah pakai ayat ini. Kesannya jadi gitu kan. Wah, dari kemarin kayak Tuhan bawa pulang nih. Ini orang berharga nih buat dipakai di surga. Di surga nggak perlu saudara. Ya. Oke, ya. Nah kita teruskan. Nah, coba kita bayangkan kenapa Tuhan memberikan kepada kita itu kekuatan yang ditukar itu ya, exchange power. Ya kalau sudah dengar di dalam Alkitab kekuatan baru. Itu artinya bukan kekuatan saudara. Kekuatan Tuhan yang ditukar. Ya, dengan kita. Amsal 3 ayat 16. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sudah lihat ya, tangan kanan itu tangan prioritas. Prioritas Tuhan itu umur panjang. Nah, ya, dan tentu hikmatnya punya tangan ada 5 ya isinya. Tangan kanan, tangan kiri memeluk kita. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya penuh bahagia, ya. Bukan jalan yang sumpek, jalan yang penuh duka, bukan, penuh bahagia, sama-sama katakan. Ya, dan jalan yang sejahtera, shalom. Ya, sejahtera itu peace, shalom. Kesehatan di pikiran, kesehatan tubuh dan kemakmuran. Semata-mata cuman itu jalannya Tuhan, Yesus. Ya, jadi ketika bicara long life, ya tangan wisdom padahal ya, Salomo nggak terima long life tuh, karena dia nggak punya nggak memiliki intercessor, nggak memiliki pembela, nggak memiliki seperti saudara saya Yesus. Tapi kita Benjamin generation memiliki, sama-sama katakan saya Benjamin generation, generasi yang menantikan Tuhan. Kita selalu ulang-ulang ya, generasi yang memandang ke atas, menantikan kedatangan Tuhan. Rapture kita dengan digantikan tentu tubuh ini, tubuh yang fana ini dengan tubuh yang mulia seperti Yesus.
Tetapi di dalam perjalanan menantikan itu diberikan kekuatan yang supranatural. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi ini ada, kita mau lihat dulu bahwa memang ada Tuhan maunya ya kita umur panjang ya. Tadi umur panjang di tangan kanan, umur panjang. Percuma umur panjang kalau stroke gitu ya. Bukan berarti bukan umur panjang dengan stroke. Kita udah dengar bahkan Rasul Paulus saja dirajam berapa kali, 3 kali, bangkit lagi, kuat lagi, menginjil lagi masuk kota, nggak digotong, nggak geger otak. Luar biasa ya. Itu kehidupan yang benar-benar harus dihargai, saudara. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Jadi ada perintah yang mengandung janji. Tapi kita melihat ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi kita bilang, wah di bawah kasih karunia berarti kita boleh dong kurang ajar sama orang tua. Enggak, saudara ya. Ini nasihat yang luar biasa. Ya, menghormati orang tua kita ada janji. Tapi janjinya kita lihat ya bahwa Tuhan mau kita seperti tadi berbahagia, jalan-jalanmu penuh bahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormati ya orang tua. Hormati orang-orang yang mengajar kita juga. Oke ya, jadi saya cuma memperlihatkan bahwa umur panjang, ya bahagia, sejahtera, ya kekuatan yang ditukar itu Tuhan memang bermaksud begitu. Jadi jangan mau, oh Tuhan mengambil umurnya, Tuhan memotong umurnya, oh dia udah diambil sama Tuhan. Enggak, ya Tuhan berikan. Kalau saudara baca ya nanti. Udah sampai belum Mazmur 91, nanti aja lah ya. Nanti ya kita baca dulu konteksnya tadi Mazmur 116 ayat 15 kan tadi berharga di mata Tuhan itu konteksnya apa? Nah, coba kita lihat ya Mazmur 116 ayat 8-nya. Kata Daud, ini kan Mazmur Daud ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Konteksnya adalah Tuhan meluputkan, bukan Tuhan itu ambil. Wah, si Melki berharga nih, berguna nih buat di kerajaan surga, di surga. Diambillah cepet-cepet, sayang di bumi. Bukan. Tuhan meluputkan Daud dari maut. Kenapa? Karena berharga gitu. Untuk apa? Untuk menjadi kemuliaannya di bumi ini. Amin. Ya, jadi pastikan ya bahwa kalau tadi dibilang juga waktu kita dengar kesaksian, kalau belum terjadi kesembuhan, nggak apa-apa. Maksudnya nggak, Tuhan 30, 60, 100 kali ganda. Kalau dia kelihatan lambat, dia tidak terlambat, dia tepat waktu. Ya, jadi kalau ada perlu manifestasinya, ada perlu waktu. Karena di masa depan pasti ada gunanya, gitu. Ya, jadi pandangannya tuh selalu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana. Ya, kalau bilang, aduh saya doakan terus. Tadi makanya doakan ya doakan terus saja. Maksudnya doakan percaya, saya udah terima. Jangan lepas pengharapan. Kita ingat ya, Tuhan kita disebut God of Hope. Dan pengharapannya itu pasti. Jadi saudara nggak usah takut dengan kata pasti. Absolut mutlak. Kenapa Pak absolut mutlak? Iya pasti soalnya. Sama aja dengan pasti saya diselamatkan. Pasti saya memperoleh hidup yang kekal. Ya pasti dosa saya sudah dihapus. Pasti saya sudah disembuhkan. Pasti saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Pasti Tuhan memberikan saya kemenangan. Amin. Ya, jadi karena akan ada manifestasinya. Satu hari lebih dekat lagi, satu hari lebih dekat. Nah, kemuliaan itu akan nyata.
Luar biasa ya, luar biasa. Nah, lihat ya bagaimana manifestasi waktu Petrus. Kisah 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ya, bukan bayangan Petrus yang menyembuhkan, tetapi bagaimana pengurapan yang dalam diri dia, kuasa power yang dalam diri dia, yang begitu menghidupi dia, itu keluar sampai kena orang lain gitu. Bayangan berarti dekat kan? Bayangan nempel sama sama aslinya. Ya, jadi kita tidak mau lagi terjebak dengan hal-hal yang misalnya, ya tapi Pak, umur manusia 70, paling kuat 80. Atau dibuka Mika, Mazmur 90 ayat 10 ya. Kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, buru-buru, melayang lenyap. Itu kan firman Tuhan. Nah, saudara baca apa ayat yang menghapitnya, bahwa mereka semua di padang gurun di bawah murka Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, ayat 9 tuh ya, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, karena your wrath, murkamu, dan menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, dengan keluh kesah aja. Mulutnya bukan hanya bersungguh-sungguh sekarang, keluh kesah. 10, 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu tuh? Your anger, murka lagi, marah, dan takut kepada gemasmu, your wrath. Jadi mereka hidup semuanya di bawah murka Tuhan. Ya kan berarti Tuhan bisa murka kan? Kalau kita salah, kita begini, kita begitu. Nah, jangan salah paham lagi. Yesaya 54 ayat 9 bagian B katakan apa? Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka, angry terhadap engkau, dan tidak akan menghardik, rebuke engkau lagi. Kenapa? Inilah janji Tuhan. Kalau kita lihat pelangi, itu gambaran Yesus. Ya, Tuhan tidak murka lagi kepada saudara. Kalau saudara masih murka, masih menghukum saudara dan saya, berarti tidak adil kepada Yesus. Karena penghukuman, murka, marah, api yang membakar, hukuman, kutuk, semua sudah diserap, ditimpakan habis kepada Yesus. Jadi ketika saudara masih mengharapkan murka atau berkata mengkait-kaitkan dengan murka atau marah Tuhan, pertama saudara nggak percaya bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Kedua, sama aja menghina apa pembayaran yang Yesus yang sudah bayar. Nah, sebaliknya kalau kita mengerti, kita nggak mau tahu. Kita terima aja, sekarang saya tidak pernah dihukum lagi. Dan jangan mau dengerin orang-orang yang berkata, enak dong bikin dosa aja. Enak dong. Nggak ada dosa yang enak, percayalah. Tuhan di bawah kasih karunia, kita di bawah kasih karunia, melepaskan kita dari siklus kekalahan, siklus dosa. Kasih karunialah antidot, obat penawar daripada kekalahan itu, dosa itu. Kalau kita mau terima. Makanya saya bilang, kalau saudara dan saya pun memiliki kekurangan, masalah, persoalan yang sangat personal dalam diri hidup saudara. Saudara bilang gini, Tuhan saya nggak sanggup, saya taruh aja di bawah kasih karunia. Hidup saya di bawah kasih karunia Tuhan. Saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Begitu mudah kan? Tidak saya upayakan, tidak saya usahakan, bukan perform saya. Tapi pasti nggak jadi. Pasti. Kenapa? Karena kebenaran. Itulah kebenaran hadiah. Itulah kebenaran iman. Nah, jadi apa tujuan kita hidup panjang dong Pak Melki? Kita baca aja ayatnya. Ya, tadi kan kita baca Mazmur 90 ayat Mazmur Musa kan? Bagaimana orang-orang hidup di bawah murka, diapit murka atas bawah, hidupnya pendek. 70-80 tahun. Kebanggaan ini kesusahan, kesulitan. Ya begitu kan manusia kan, kalau nggak kenal kasih karunia. Dia paling bilang ini, ya dulu tahu nggak, makan susah. Ya kamu sekarang enak tiap hari makan nasi. Dulu kita makan bulgur misalnya gitu.
Itu kebanggaannya. Dulu papi ya ke sekolah tuh naik sepeda gitu, jalan kaki 50 kilo misalnya begitu. Nah itu yang diceritakan kan, kebanggaan seperti itu. Nah Tuhan gak membuat murka kepada kita. Kita perhatikan ya, Mazmur 1 ayat 16. Kita walaupun kita ulang-ulang ayat ini, tapi kita lihat lagi pewahyuan yang baru. Dengan panjang umur, ya sama-sama katakan panjang umur, bukan pendek umur. Akan ku kenyangkan, ya akan ku satisfy. Ya kalau saya sampaikan ayat ini, orang bilang, ya kenyang, yang dikasih makan apa yang ngasih? Yang dikasih makan dong, tapi masih bingung gitu. Enggak kayaknya umur ditentuin sama Tuhan deh. Tuhan, oh Melki, kamu umurnya udah ya 75 habis ya, tamat nih, saya check out kamu. Makanya kalau sering dengar di kuburan atau di rumah duka, ya Tuhan yang ambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan udah ambil, Tuhan lebih sayang. Saudara perhatikan, ku kenyangkan atau ku berikan puas sampai puas. Saudara puasnya berapa? Ya mungkin kalau udah 120 tahun Tuhan, kita udah banyak pewahyuan tentang surga. Tuhan lebih enak sama engkau di surga. Pulang Tuhan. Bukan harus dengan sakit kan? Bukan harus dengan nyusahin orang kan? Banyak gak orang berpikir, udahlah Pak Melki jangan nyanyi panjang umurnya deh saya. Kenapa? Saya gak mau nyusahin orang, saya gak mau umur panjang, nanti nyusahin orang. Bayangan dia apa? Tua, lemah, sakit-sakitan, nyusahin orang. Nanti kita baca ya, urusan ini kita urus panjang nih nanti nih. Tapi lihat, tadi kan kita lihat tujuan long life itu apa? Akan kuperlihatkan kepadanya Yesua daripadaku. Ya, tujuan kita umur panjang untuk melihat Yesus lagi dan lagi. Ya, kita dikenyangkan hanya oleh Yesus. Makanya kita juga nggak takut nih sekarang nih masuk ke tanah perjanjian. Tapi banyak raksasa. Ya nggak? Ya nggak, Kaleb? Kamu kan lihat raksasa kan? Dia nggak menyangkali. Iya. Tapi they are bread for me. Mereka itu ada roti buat saya makan. Gimana Pak Melki makannya? Ya saya lihat Yesus. Raksasa besar, Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar. Peperangan milik Yesus. Saya makan kan? Peperangan milik Yesus. Terus kamu ngapain? Ya saya diam aja. Gak banyak ngomong. Saya ngomong aja kebenaran. Ya tapi kan, emangnya kamu umur segini nanti lihat. Tulang-tulang kamu keropos. Osteoporosis. Enggak, saya makan Yesus. Masalahnya itu, masalah orang dunia, raksasanya. Saya makan Yesus apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Broken spirit yang mengeringkan tulang. Kalau semangat saya nggak patah, kenapa semangat kamu nggak patah? Karena hati saya gembira. Kenapa hati kamu gembira? Karena jalan-jalannya penuh bahagia. Kan saya makan sehidangan dengan raja. Saudara paham nggak? Saudara tinggal melihat, mengalihkan mata kita dari masalah itu, raksasa itu kepada makanan. Enak loh, banyak duit tuh, kaya loh, begini-begini. Kita nih belum tentu nggak tahu makan apa besok. Ya salah sendiri ngomongnya begitu. Orang di padang gurun aja Tuhan sediakan mana kok buat orang Israel. Sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak. Tiap hari makan roti surga, roti malaikat, roti madu. Roti madu dibilang roti ringan, dibilang roti nggak enak, roti membosankan. Ya salah sendiri ngomong begitu. Jadi Bapak nuduh-nuduh, nggak nuduh-nuduh, tersedia saya bilang. Ya perhatikan baik-baik nih. Nah, sehingga ini supaya buat gambaran Simeon ya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang benar, saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ya. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara dan saya tidak akan mati sebelum saudara dan saya melihat Yesus datang di awan-awan yang permai. Atau minimal saudara dan saya tidak akan mati ketika saudara dan saya melihat Yesus di balik langit yang biru. Dan kita duduk bersama Yesus.
Amin. Sudah lihat ya, pewahyuan yang luar biasa. Mesias itu Kristus atau Yesua tadi. Kita akan memandang Yesus yang mengangkat kita. Itulah generasi Benyamin, itulah generasi saudara dan saya di akhir zaman ini. Amin. Ya, makanya tadi Mazmur 91 tadi ya, habis Mazmur 91 Mazmur berapa? Ya 92. 90, 91, 92 ya. Kita perhatikan sekarang, ini masuk kepada inti daripada apa yang kita mau bicarakan malam hari ini. Ya, kekuatan yang Tuhan berikan ini seperti apa? Saya baca ya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ayat pelan-pelan aja. Ya, jadi Mazmur 92 itu setelah Mazmur 91. Pewahyuan yang luar biasa. Ya, dengan panjang umur kukenyangkan kau apa ya? Orang benar akan bertunas atau flourish. Flourish itu ya berbuah ya, bertunas, tumbuh dengan luar biasa seperti pohon korma. Saudara catat awal. Pertama, seperti pohon apa? Pohon korma. Ya, dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, pohon korma, saudara tahu ya, pohon korma seperti pohon kelapa ya. Mika coba kasih lihat. Ya, pohon korma. Ya, kalau pohon korma saya kayak pohon kelapa ya. Dari batangnya sampai daunnya sampai semuanya tuh bisa kepake. Ya. Dan pohon korma itu tumbuh di daerah kering. Ya, tetapi akarnya mencapai air. Gambaran apa? Gambaran mencapai Kristus. Makanya merambatkan akarnya sampai kepada air. Ada sungai di bawah. Amin. Ya, dan dikatakan subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon aras di Libanon tinggalnya di pegunungan. Beda ya, kalau tadi di daerah kering, ini di daerah gunung. Ya, tapi mereka punya masalah juga. Masalah angin, masalah kena petir mungkin ya. Beda masalah. Tetapi ternyata dua-duanya bergantung, yang satu bergantung kepada air, Yesus. Ini pohon aras ini, dia kalau anginnya besar, dia kan nggak boleh roboh, besar kan? Ya, akarnya merambat itu kepada batu-batuan di gunung itu, batu yang hidup. Ya, jadi nanti kita lihat ya. Jadi mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi generasi yang rapture ini, menantikan rapture ini, itu evergreen, fresh tadi kan. Daunnya tetap hijau. Pohon korma itu daunnya tetap hijau. Nggak pakai rontok-rontok dia. Ya, flourish, banyak buahnya. Di usia senior dia masih berbuah. Umurnya berapa? Ya, umurnya pohon itu bisa 200 tahun. Ya, saya catat ya, bisa 200 tahun. Tapi kalau pohon aras itu lebih panjang lagi, bisa 1000 tahun. Nah, ya, coba kita perhatikan dulu. Ya, bahwa yang natural, alamiah, juga bicara Israel juga sama nih. Pohon korma, pohon aras. Nah, terjadi yang natural, yang rohaniah, kita juga yang spiritual. Nah, saudara, saya mau kasih lihat begitu powerful yang Tuhan kasih ini dari bijinya aja yang ditemukan. Saudara pernah dengar kan yang biji metusalah itu ya? Nah, ternyata itu ditanam oleh ahli-ahli, tumbuh kan? Tapi dia male itu apa? Pria ya. Ada Hana seed 2000 tahun juga. Jadi benih korma 2000 tahun itu bisa berbuah. Ya, makanya dibilang made Israeli. Ya, menemukan, merevive ancient dates bears fruit ya. Jadi benih yang ditemukan 2000 tahun di Qumran namanya ya. Nah, kalau yang ini female bisa menghasilkan buah. Berbuah tuh, saudara. Apalagi saudara. Makanya kan tadi dibilang seperti pohon korma, seperti pohon aras. Ya, dan namanya tuh
pohon itu kalau yang ini grace namanya, hana ya. Hana itu grace. Jadi benih itu membawa buah. Ya, semua berguna. Jadi saudara nanti perhatikan baik-baik. Ini kan kita udah dengar, oh kalau gitu nggak ada ya urusan ya. Wah saya mah udah nggak ada guna. Saya mah udah jadi beban di keluarga buat anak-anak saya, cucu-cucu saya. Aduh saya mah tinggal napas doang. Nggak mau saudara, nanti kita lihat benar-benar ya urusan ini. Ya, dan kita juga tahu bahwa ternyata yang memberikan kehidupan itu firman Allah, firman Tuhan. Saudara dengar ini, saudara memberi kehidupan mengalir. Ya, sampai ngelotok itu artinya apa? Ngalir di darah saudara. Di dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Saudara dengar terus, akhirnya jadi kehidupan yang powerful benar-benar. Ya, bukan bergantung kepada diet. Saudara, di dunia ini banyak diet ini, diet itu, diet ini, diet Mediterranean, diet makan sayur doang. Nanti yang satu dan yang lain saling bertentangan, ada. Oh, putih telur bagus. Oh, enggak, bagusnya kuningnya. Ntar bolak-balik. Saling bertentangan. Katakan, diet yang terbaik adalah firman Tuhan. Amin. Amin ya. Sekarang pohon aras. Ini gambaran, ya betul tadi ya, pohon aras itu, buka mic. Ya. Gemuk dan segar, pohon aras itu gambaran nobleman ya. Dia di gunung ya, ada salju, ada angin ya, dan baunya itu harum saudara. Ya, jadi kutu atau serangga-serangga itu nggak bisa merusak pohon aras ini atau pohon cedar ini. Ya, akarnya pegang kepada batu, dan pohon aras ini ya itu dipakai untuk bait Allah. Nah, saudara akan lihat ya, sekalian kita melihat bahwa bait tubuh kita ada bait Roh Kudus kan? Ya, makanya kita itu bertunas, flourish, tumbuh ya di bait Allah ini, bukan sesuatu yang saling bertentangan sekarang. Sekarang kita paham benar-benar. Kalau dulu kayaknya suka dengar-dengar gitu, ya kalau lagi sakit ya saudara adalah pohon aras, masa tua, nanti tetap kuat, segar di pelataran Tuhan. Ya napas sekali, nanti dengar yang salah lagi. Enggak saudara, sekarang saudara absolut mutlak terimanya. 1 Raja 6 ayat 18. Ya, kayu aras tuh ya. Aras tadi ya, pohon aras atau cedar ya, di sebelah dalam rumah itu, rumah Tuhan ya. Berukirkan buah labu, bunga mengembang, semua ditutupi kayu aras, tidak ada batu yang kelihatan ya. Jadi kayu aras. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 19a. Ataukah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, ini kita ditanam di bait Allah. Amin. Ya. Jadi saudara ditanam di local church ya saudara, kayak gini kita beribadah nih. Walaupun online, tetapi saudara ditanam. Ya, saudara dengar terus firman Tuhan. Ditanam benar-benar bertumbuh. Ya, saudara, tadi kita udah dengar pohon korma itu 200 tahun tetap berbuah. Ini sama seperti Raja Wali. Ya, kita udah dengar Raja Wali secara literal atau secara harafiah dimudahkan lagi. Sama, pohon korma secara literal umur 200 tahun tetap berbuah. Ya, tetap umurnya panjang, tetap hidupnya kuat, tetap stay healthy. Jadi saudara jangan pernah berkata sembarangan gitu. Mana bisa sih sehat terus? Itu tuh yang sering saya dengar begitu tuh. Ya, kenapa? Karena dianggap itu kenyataannya begitu. Kalau kita ngomong, enggak, kita memiliki kesehatan Kristus sebagaimana di surga sehat, kepala sehat, tubuh sehat. Oh, itu hayal. Itu perkataan seolah-olah perkataan halu. Ya benar, makanya bagi mereka nggak terjadi. Tuh kan benar kan? Paling mereka nungguin kan? Ah, kita tungguin aja si Melki kapan sakitnya.
Mungkin gitu. Saya nggak bilang saya nggak bisa sakit. Saya bilang ini sakit aja saya percaya Yesus kekuatan saya. Yesus kesehatan saya. Berarti menipu diri dong? Enggak. Ketika kita makan terus di tengah-tengah hidangan, di tengah-tengah masalah kita bahkan. Kita makan aja hidangan raja, kita makan aja hidangan raja. Ya kita dimudahkan lagi. Dan ternyata ini bukan buat diri kita, saudara. Ada tujuan Tuhan memang ya. Tadi ayatnya belum selesai ya. 14 ditanam di bait Tuhan. Kita udah lihat tadi ya. Bertunas di pelataran Allah kita. 15 pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Ya, gemuk dan segar itu fresh. Ya kan ada orang pewot gitu kalau melawannya. Bukan jadi gendut, bukan. Maksudnya bukan ke situ ya. Menjadi fresh atau fat. Ya, kan ada orang, iya sih umurnya panjang, pewot, keriput. Emang bapak nggak keriput nantinya? Pokoknya saya bilang sih tadi mudahkan lagi. Kalau saya lihat Pastor Prince makin lama makin muda memang. Ya, gemuk segar tuh artinya nggak peot bahkan, nggak kering. Kenapa sih orang kering kan? Keriput ya kering. Ya, dan dikatakan flourish, segar. Ya, ra'anan to green. Green. Ya, flourishing tuh berbuah. Bertunas berbuah. Sampai apa? Sampai masa tua disebutnya ya. Jadi sampai masa tua, udah gitu aja. Saya mau terangin gimana lagi. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, dan 16-nya bilang untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi kalau saudara tanya, buat apa sih Pak Melki? Tujuannya dikasih long life, kuat, seger. Untuk memberitakan bahwa kebenaran itu ada kebenaran hadiah. Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita. Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan itu sudah menghapus semua dosa kita. Itu kebenaran supaya Tuhan, saudara dan saya terus memberitakan kebenaran. Kebenaran buat anak-anak saudara, buat anak-anak di anak-anak saudara, buat semua orang. Yang percaya katakan amin. Ya itu tujuannya. Makanya dibilang di Matius 16 ayat 25 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ini bicara apa? Bicara berani nggak gitu? Ya, bahwa fokus hidup kita bukan diri kita, tapi Yesus tadi. Ya kayak emang sih ini rada gimana ya? Seolah-olah misalnya gini, Kaleb bilang gini, enggak, kita pasti masuk menduduki negeri itu. Ya, si Kaleb mau bunuh diri nih. Masa dia cuman paling tinggi dia berapa sih? 180 tuh tingginya. Masa mau lawan raksasa yang 12 meter dia bilang. Nah, bukan dia mau bunuh diri, bukan. Dia percaya Yesus lebih besar. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan fokus ya, menyerah kehilangan nyawanya karena aku. Sebenarnya karena percaya kebenaran dah gitu aja. Ya karena Tuhan akan dipermuliakan melalui kita. Coba Markus 10 ayat 30. Jadi kalau kita nih, waktu murid-murid tanya, Tuhan, nih kami melayani Engkau, terus kami dapatnya apa? Tuhan sampai bilang ini, orang itu sekarang masa ini juga nih, masih dia hidup nih, akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Dan kalau diterusin masa yang akan datang, dia duduk bersama Tuhan, sehidangan. Menerima, saudara. Jadi Tuhan tuh bukan ngambil. Ya, pahami aja ya. Pahami dulu. Kita sekarang lihat bagaimana Daud ya. Tadi kan bilang gini, oh kalau gitu kalau kita melayani Yesus itu dalam konteks apa? Mengikuti Yesus. Kita memberitakan Injil kayak gini nih kan melayani Yesus. Tapi saudara jangan takut ya. Bukannya jadi work, bukan. Modalnya Yesus, Tuhan. Melakukannya Yesus,
Tuhan, ya, dapat kemuliaannya Yesus melalui kita. Ya, segala satu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan. Melalui siapa? Melalui hidup saudara. Itu luar biasanya. Ya, nah ini prophetic word ya. Hari ini pewahyuan yang kita mau lihat. Perhatikan nih. Berarti khotbahnya baru mulai dari sekarang. 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ya, menjadi pemimpin mereka ya, bersama-sama dengan dia ya. Saudara lihat ya, ini Daud gambaran tipikal daripada Yesus. Dia di Gua Adulam, orang yang distress, makanya disebutnya 3D army nih, 3D ya, distress, kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang berarti utang, debt, dan sakit hati, discontented atau apa, tertolak, pahit, orang-orang kepahitan ya. Sama seperti Daud, dia itu buronan raja, ditolak, orang-orang discontented, ditolak ya, walaupun dia tidak pernah menolak Saul, atau dalam gambaran hari ini Tuhan Yesus tidak pernah menolak Israel. Nah, saudara lihat ya, mighty man of David ini, orang-orang pahlawan-pahlawan Daud ini mulainya dari sini. Ya, orang-orang distress, orang-orang deep debt, utang, discontented. Tapi mengikuti terus. Ya. Nah, jadi kalau kita ini mengikuti terus, future kita itu apa? Future kita itu Lukas 22 ayat 28 sampai 28 dulu ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya, jadi murid-murid tuh nggak takut. Ikut aja Yesus. Karena dia udah dapat pewahyuan, Yesus itu udah segalanya buat dia. 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi future-nya kita aja luar biasa. Amin. Tapi di dunia ini juga luar biasa. Jadi saudara nggak usah kurang-kurangin nih. Saudara dan saya, kan kemarin juga saya dengarkan ada Ibu Linda nih. Ya. Orang-orang yang akan bilang gini, wah Pak Melki tuh halu tuh. Ngomong sehat terus, di kekuatan terus. Mulai ada yang kayak gitu. Atau, wah kita harus doa peperangan, doa keliling, doa puasa, melintir tangan Tuhan. Emangnya Pak Melki nggak ngajarin begitu? Saya bilang ya, kalau kita lagi baca Alkitab lewat waktu makan siang, ya kita puasa. Tapi bukan puasa seolah-olah menyiksa diri gitu. Atau kita melakukan, wah kita harus doa semalaman nih baru bangsa ini diselamatkan. Ya boleh doa lama-lama boleh. Tapi kalau udah besok mesti kerja, ada tuh orang doa semalaman, akhirnya dipecat. Kenapa? Ngantuk dia di kerjaan, nyiksa diri. Mendingan saudara rest, tidur. Paham nggak? Kalau gitu enak aja dong Pak Melki. Ya emang enak ikut Yesus. Saudara mempersiapkan firman, membagikan firman, memberitakan kabar baik. Saudara ikut makan. Gimana? Jadi gini, konsepnya itu bukannya, pertama, ya kita diberikan long life dengan kuat, dengan sehat, dengan segar. Buat apa? Untuk memberitakan kebenaran hadiah. Nah, sebaliknya kan ada orang-orang nggak mau. Nah, ini ada contoh ayatnya. Ya, tapi kalau sudah bilang gini, enggak. Pokoknya saya mah udah dengar kabar baik. Yesus sudah bayar semua. Yesus sudah tebus. Saya mau hidup. Mengalami penganiayaan loh. Iya memang. Jadi saudara jangan bilang ini pikul salib ya. Memang penganiayaan mengikuti Yesus apa? Dikata-katain paling. Emang pastor pun nggak habis dikata-katain. Tapi dia diberkati. Jemaatnya diberkati. Ya Pak Melki, saya juga diberkati. Saudara tungguin aja, liatin. Mau nonton boleh. Saya pasti diberkati. Saya sudah diberkati. Saya berjalan di dalam berkat Tuhan. Sombong Pak? Bukan sombong. Saya udah terima. Saya hanya terima. Saya menaruh semua masalah saya di bawah kasih karunia.
Bukan urusan saya, urusan Tuhan. Bukan urusan saya Tuhan, urusanmu. Perhatikan ya. Ada orang kan kayak gini. Ini cerita real ya. Ya, saya mau udah tua. Ya, udahlah gitu. Ya kalau dia semangat juga, ya daripada mati di ranjang katanya gitu. Ada gitu-gitulah ngomongnya. Nah, ini ada kisahnya nih. Ada kisahnya, saudara perhatikan. Ya, yang ngomongnya seperti ini. Beda sama Kaleb. Sebelum jauh saya ingat. Kalau Kaleb bilang gini, Yos, 85 tahun nih hari ini nih saya nih. Tapi saya masih sama kuat. Seperti 45 tahun yang lalu. Waktu saya dengar perintah masuk, saya sama kuat sama aja nih saya 85. Untuk keluar masuk, untuk berperang. Kan beda. Ya kalau mungkin orang-orang sini bilang, Kong. Manggilnya juga udah ngkong gitu ya kan. Lu udah 85 tahun nggak tahu diri lu. Mungkin orang bilang begitu. Tapi karena dia lihat penampilannya si Kaleb, nggak juga sih. Dia mah udah kayak masih ngkong kok, biasa aja. Ya udah, saya bayangin. Ini 85 tahun. Nah ini ada orang namanya Barsilai. 2 Samuel 19 ayat 31. Juga Barsilai orang Gilead. Memang bukan orang Israel ya. Yang telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama dengan raja. Ya, bersama-sama Raja Daud ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai di sana. Barsilai 32 sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Barsilai sudah sangat tua, 80 tahun. Kaleb 85 tahun. Ini buat pembanding aja ya, buat pembanding. Lihatin. Ini masih tulisannya. Ya, ia menyediakan makanan bagi raja. Berarti dia serve raja, ya. Tadi kan kita hidup buat apa? Bukan buat napas doang, bukan buat diri kita, tapi kita melayani raja kan. Waktu kita melayani raja nggak ngambil dari kita, raja segala raja. Raja supply lagi. Gitu itu prinsipnya. Kita udah tahu ya. Kita jangan bolak-balik salah nih nanti ya. Nah, Ramajaja tinggal di Mahanaim sebab ia seorang yang sangat kaya. Kaya dia, banyak duit. 32. Berkatalah raja kepada Barsilai, ya. Raja Daud bilang gini, Barsilai, ikut aku. Ya, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Aku akan memelihara engkau. Itu yang kita dengar. Ya, itu yang kita dengar. Tuhan akan memelihara Ci Evelyn, Pak Yusuf, Pak Budi, semua deh. Ya, Melki. Pokoknya sudah sebut nama istri saudara. Aku akan memelihara engkau di mana? Di Yerusalem. Di Yerusalem apa? Di Yesus sebagai pusat. Ya kita udah dengar ya. Daud bawa tabut itu ke Yerusalem. Pusat. Tempat pusat. Nah, kemudian si Barsilai jawab. Ini masalahnya di sini nih. Menjawab raja. Berapa tahun lagi kah aku hidup? Sehingga aku masih pergi bersama-sama raja ke Yerusalem. Dia udah gini, aduh raja, umur saya mah udah 80, paling juga setahun 2 tahun lagi. Nah udah ngomongannya begitu kan. Dia pakai bertanya memang, pakai apa, majas apa tuh, pertanyaan yang udah ada jawabannya. Ya, sekarang ini aku telah berumur 80 tahun tuh. Ya, masa kan aku masih membedakan antara baik yang tidak baik? Sama aja dia bilang gini, gue udah 80 tahun, sebentar juga pikun. Yang baik sama yang gak baik juga gue gak bisa bedain nanti. Tuh ya, ngomongan dia nih. Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau yang hamba minum? Ya, saya mah udah paling tinggal makan bubur. Gak bisa rasain ini, sate kambing udah gak boleh makan. Teh babi misalnya gitu. Yang enak-enak udah gak bisa ngerasain, mau minum, udah gak bisa minum kopi, gak bisa ini. Kata dia, beda gak sama Kaleb? Beda. Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Beda gak sama tadi ayat Mazmur 92? Pada masa tua kamu masih berbuah. Dia bilang apa? Saya ini jadi beban. Sama kan seperti orang-orang kebanyakan nih. Sekarang umur 80, sudah bayangin. Ya, udah nyusahin anak-anak doang gitu. Nah, gitu kan bahasanya dia. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masa kan, oke ya. Lanjut. Atau
Atau masih dapatkah aku mendengar suara penyanyi laki-laki atau menyanyi perempuan? Udah nggak bisa happy dia. Ya mungkin dulu hiburannya kalau kita kan masih bisa nonton bioskop, main di ini, dia bilang ini, aku nggak bisa nikmati apa sih, mau ngapain lagi sih? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Ya, lihat ya. Apa gunanya lagi? Ya, sama. Ya, oke, ya. Nah, jadi itu perkataan si Birsaleh. Barsilai. Beda nggak? Beda. Ya. Padahal dia udah menganggap dirinya udah banyak pikun, tidak bisa nikmati, tidak bisa makan, tidak bisa dengar yang enak-enak, menjadi beban. Ya padahal dia banyak membantu dan baik kepada Daud. Daud itu ajak dia nyebrang. Nah itu persoalannya. Ya nyebrang sungai Yordan. Ya, Daud itu mau dia mengajak dia enjoy, menikmati semua yang telah dia capai di Yerusalem. Yesus, ya, heavenly life. Ya sama seperti kalau di cerita ini supaya sudah punya dua saksi ya. Seperti Yonatan juga. Yonatan itu sebenarnya mestinya ikut Daud. Jadi ikut menjadi apa? Ikut kemuliaan Daud. Karena dia sahabatnya Daud. Tapi dia tidak pernah ikut. Dia ikut dari jarak aja. Jangan jadi orang Kristen yang begitu. Ya, Jonathan itu mati muda, ada di tempat yang salah di waktu yang salah. Kalau dia ikut Daud, seperti tadi 3D Army tadi, mereka menjadi terima kedudukan di kerajaan. Ya, jadi jangan beri alasan tentang usia, saudara. Ya, tadi kan saya udah bilang. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Tadi saya juga udah bilang, hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata osteoporosis itu tulang-tulang kering yang sakit lututnya semua akibat apa? Akibat hatinya nggak gembira. Ya kayak gini tinggal tunggu osteoporosis aja, kering tulangnya. Karena semangatnya mati. Mau hidup dari mana? Hanya Yesus. Ya, tapi dia bilang gini, 37 bagian B, tapi inilah hambamu Kimham. Kimham itu anaknya. Dia boleh ikut dengan Tuanku Raja, perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Lalu berbicara Raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat apa yang kau pandang baik, segala yang kau kendaki padaku akan kulakukan untukmu. Padahal tuh Raja, segala Raja, Yesus, itu bicara apa? Apa yang kamu bilang, aku akan lakukan. Semua yang baik. Dia kirim anaknya doang, Kimham namanya. Ya, dan kemudian seluruh rakyat bersama Kimham menyeberangi sungai Yordan, ya. Crossover. Mati terhadap diri sendiri sebenarnya. Tapi memperoleh hidup sebenarnya tadi kan. Ya, menjadi gemuk dan kuat dan segar, evergreen. Ya, kita seperti pohon korma ketemu air. Ya, di mana Tuhan memelihara kita. Betul kan? Yang ditanam di tepi aliran air, ditanam artinya Tuhan yang tanam. Saudara pilih kehidupan yang benar-benar kehidupan Yesus, kehidupan yang berkualitas. Cuma nempel doang, saudara. Ikut. Nih lihat, Kimham, ya, Yeremia 41 ayat 17. Kemudian mereka berjalan terus berhenti di tempat penginapan milik Kimham di dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Ya saudara, Kimham ini akhirnya diberi rumahnya daripada Daud. Daud kan anak Isai. Isai dari apa? Apa tuh? Ruth juga kan, Boas. Nah itu akhirnya rumahnya itu dikasih Kimham. Ya menjadi penginapan. Dimana waktu Yesus lahir ya ke situ. Tapi karena udah miskin itu ya keturunan Daud karena ada raja yang akhirnya kena kutuk. Akhirnya harus lahir di kandang itu Yesus. Tapi sebenarnya Kimham ini memiliki
At-in itu apa ya? Kayak Holiday Inn, ya hotel. Ya, Raut beli rumahnya dia wariskan kepada Kim Ham. Saudara. Ya, jadi ini hidup mengikuti Tuhan itu hidup memiliki kualitas yang lebih. Ya, saya tutup sampai sini aja. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara melihat hidup saudara apakah hidup di bawah stres, khawatir, kutuk, atau saudara sudah mendengar kabar baik? Ya, kehidupan saudara seperti Raja Wali, seperti pohon korma, seperti pohon aras di Lebanon, ditanam dekat sama Tuhan, selalu berjalan, ya disebut apa ya, menyeberangi ikut Yesus. Saudara bukan kebetulan mendengar kabar baik. Saudara bisa mengikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, saya diselamatkan. Saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Dan sekarang saya mewarisi semua yang Yesus sudah capai di kayu salib bagi saya. Saya anak yang paling dikasihi. Saya mewarisi kekuatan baru. Kekuatan yang supranatural. Kesehatan. Berkat. Berlimpah-limpah. Karena saya adalah anak raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, kita akan perjamuan kudus. Kita siapkan elemen perjamuan kudus kita. Kita ingat ya bahwa karya Yesus juga benar-benar tentang juga kehidupan yang luar biasa ya, kekuatan dan kemudahan. Ya, karena itu dipisahkan tuh antara anggur dan roti. Ya, kita mengakui tubuh Tuhan, discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, kita juga mengakui waktu kita Holy Communion, semua kita menyadari tentang Kristus, bukan tentang dosa. Ya, memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematiannya berarti ada yang diwariskan kan? Kita mewarisi Kanaan, mewarisi shalomnya, mewarisi sukacitanya, dan mewarisi semua. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecahkan, dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati Yesus. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan. Ya, kita bersyukur, hati kita bersyukur bahwa kita tidak melupakan semua keuntungan, benefit. Ya, diampuni segala dosa kita, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai favor, ya, dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, firman Kristus. Masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Kita tahu ya, Tuhan menanggung penyakit kita, memikul semua sakit kita. Ya, dibakar, terima hukuman, penghukuman, semua murka, semua anger Tuhan, ya, di kayu salib tuh. Ya, supaya saudara dan saya bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya. Saudara dan saya bisa menaruh semua masalah saudara di bawah kasih karunia. Dan terima hasil, terima pertolongan. Amin. Ya, dan kita dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, karena kita terima kehidupan Kristus. Ya, senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. 120 tahun lebih dengan kenyang. Ya, long life.
ya, dengan healthy, kesehatan yang luar biasa. Karena kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatan baru tuh, kekuatan yang ditukar. Ya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Yang hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Yang lezat luar biasa. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Kepala sehat, tubuh sehat. Yang sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengamanan segala dosa. Segala dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Tuhan. Ya, kita mewarisi Kanaan. Tanah berlimpah susu dan madu. Kita mewarisi dunia. Ya, wealth and health di dalamnya. Semua yang baik, tuh kosmos. Hal-hal yang baik dihasilkan oleh Tuhan di dunia ini buat kita. Kita warisi semua. Berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Ya, panen raya besar dari hujan akhir. Kita di akhir zaman, ya. Manifestasi golden oil dari golden pipe juga semua termanifestasi. Berkat-berkat shalom juga Tuhan. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat rohani in heavenly places. Semua tersedia buat saudara dan saya. Semua buat saudara dan saya. Ya, berkat-berkat anak sulung, karuniakannya roh. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup saudara. Makanya hidup saudara dibuat muda, segar, long life. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Ucap syukur saudara. Terima kasih. Saudara seperti pohon aras di Libanon, di bait Allah, di pohon korma.